Ustadz, saya hamba Allah mau bertanya. Gimana kalau ada orang yang berulang-ulang kali selalu berbuat dosa dan dia selalu alasan udah punya niat tobat. Jadi nggak masalah dia berdosa atau maksiat. Karena setelahnya dia akan bertobat. Nah mohon jawabannya Ustadz. Itu gimana tuh Ustadz? Dia udah niat dulu, ntar gue bakal tobat kok jadi gue buat maksiat aja dulu. Mungkin kayak gitu kali ya. Begini, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim buat jamaah yang baru bergabung di Islam Itu Indah, Indonesia bagian tengah dan timur di segmen 2 ini. Karena di segmen 1 mungkin belum bisa bergabung karena masih tayangan lokal. Sekarang sudah bergabung. Kita bahas tentang tobat, apalagi di pertengahan Ramadan ini di 11 sampai 20 ini adalah luar biasa loh. Karena kenapa? Ampunan Allah dibuka. Nah kalau berbicara tentang dosa, otomatis manusia ada peluang untuk berbuat dosa. Sebagaimana orang tiap hari harus mandi. Nah, karena pasti ada kotoran yang harus dibersihkan. Apalagi tadi makasih banyak Ustaz Air sudah menjelaskan bahwa sebenarnya dosa itu tidak mesti harus berbuat dosa. Tapi sebenarnya ya Ustaz Sam juga jelaskan tadi bahwa bisa jadi ada kewajiban yang tidak ditunaikan, itu pun dosa sebenarnya. Karena melakukan kemaksiatan lewat tidak memenuhi tanggung jawabnya. Nah kalau berbicara tentang asudah dan niat, sebenarnya kita bahas dulu nih. Yang pertama ada tobat yang harusnya wajib dilakukan. Kenapa hukumnya, kan bertanya tentang hukum. Bagaimana hukumnya dengan orang seperti ini? Ya. Nah, kalau begitu kita bahas hukum dulu. Hukum untuk bertobat dari meninggalkan kewajiban itu hukumnya wajib. Atau meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh agama itu wajib hukumnya. Wajib, Masya Allah. Wajib. Pokoknya tidak ada alasan, wajib. Karena sebenarnya itu demi kebaikan kita. Tidak ada perintah Allah atau larangan Allah yang menzalimi kita. Tapi semua itu demi kebaikan kita. Karena Allah yang menciptakan kita. Berarti Allah yang tahu bagaimana kondisi tubuh kita. Sekiranya orang melaksanakan ketaatan kepada Allah, nggak ada yang sakit itu. Nggak ada yang bermasalah. Hidupnya aman, hidupnya damai. Salamun hiya tamatul fajr, damai hidupnya itu. Damai. Apalagi ada hukumnya sunnah. Jikalau yang ditinggalkan itu sesuatu yang sunnah. Ya, dosa. Bagaimana hukumnya tidak tarawih di bulan Ramadan? Berarti dia tobat berhukum sunnah. Nah, karena ini peluang kebaikan di bulan suci Ramadan, kenapa kau tinggalkan? Ya. Nah, karena ini, mohon maaf, meninggalkan perkara sunnah atau melakukan perkara yang makruh, kalau melakukan ini mengurangi pahalanya, maka itu hukumnya sunnah untuk bertobatnya. Nah, ini langsung pertanyaan tadi yang masuk di Instagram kita. Ya. Ketika sudah ada keinginan untuk tobat, ketika melakukan dosa, maka sebenarnya itu tanda dari awal tobat itu sendiri. Sebenarnya kita ini untuk peluang berbuat dosa sangat-sangat kecil. Kecil? Sangat kecil. Karena maaf, sudah ada Quran. Sudah ada para nabi, ada tuntunan, ada para guru, ada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ada berkata sudah tidak ada nabi, kan ada ulama. Ada di channel apa namanya? Di YouTube-nya Ustaz Air kan? Masya Allah. Cuma dalam hal ini harus dicamkan. Orang berbuat dosa saja tidak langsung dicatat. Ditunggu 6 jam. Dan dicatat. Dia sudah melakukan dosa, belum dicatat. Tunggu 6 jam. Jangan sampai dia tobat. Dia mencuri. Apa dicatat dosanya? Belum. Tunggu 6 jam. Jangan sampai dikembalikan. Ini luar biasa loh. Sebenarnya bahkan dosa-dosa itu disimpan di kepala, di pundak. Ketika kita ruku berjatuhan itu dosa. Aduh ya Allah. Nikmat apa lagi kau dustakan ini. Ini nikmat luar biasa loh. Ampunannya Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Makanya dari sekian banyak kitab dikumpulkan. Sebenarnya syarat tobat itu ada 7. Mungkin biasa ada 3, ada 4 ya. Kalau dikumpulkan keseluruhan, kalau kita bertobat itu syaratnya ada 7. Yang pertama ikhlas dulu. Karena Allah, bukan karena dipaksa. Ya. Bukan karena paksa, karena ikhlas karena. Yang kedua sesuai petunjuk Rasulullah. Bagaimana cara bertobat? Karena banyak juga orang bertobat apa? Bertobat dia mukul-mukul dirinya. Dia nyiksa dirinya. Aku tobat ini, dia siksa diri. Salah bukan caranya. tobat itu. Beda, ada tuntunan Rasulullah. Apalagi meninggalkan dosa itu sendiri. Kalau kau memang bertobat, tinggalkan dosa itu. Kemudian apa? Sesali, menyesal atas apa? Nah, ini yang tadi yang bertanya, Ustaz sudah ada penyesalan. Itu bagus itu. Karena ilham, topik, hidayah. 1, 2, 3. Ilham, topik, hidayah. Kecocokan, hidayah pantulan, itu luar biasa.
Berarti pertanggungjawaban dosa atau tidaknya tergantung tadi itu wajib apa enggak, sunnah atau enggaknya dosa nanti yang akan Iya, dilakukan. kemudian kita lihat dulu. Kalau memang dia mau tobat, lihat dulu. Apalagi mengembalikan hak kalau dia mencuri kepada pemiliknya. Dan ingat, ada syarat satu lagi. Apa Ustadz? Tobatnya insya Allah akan diterima sepanjang belum nyawanya di tenggorokan. Oh, Masya Allah. Ya, ada dua sebenarnya syaratnya. Syarat waktunya itu sebelum nyawa di tenggorokan dan sebelum matahari terbitnya di sebelah barat. Wah itu berarti masih Kiamat, belum tahu kiamat. kapan ya. Berarti kesimpulannya Kiamat. adalah Allah akan tetap mengampuni Allah dosa-dosa itu kita. Allah maha pengampun. Allah tahu kita berdosa. Tapi Allah mengampuni kita. Masya Allah. Yang penting kita jangan meremehkan malah main-main untuk hal itu. Masya Allah jamaah. Terima kasih Ustadz Maulana. Ustadz Syam, lanjut lagi Ustadz. Pertanyaan tadi yang ya. tadi nih jamaah milenials nunggu-nunggu nih Yang pertanyaannya tadi, nih. ya Allah serius banget. Iya. Wah, sampai sudah nol. Udah. masih bicara aja. Aku pikir itu masih lanjut penasaran terus nih. gitu. Aku ingetin lagi ya mungkin buat jamaah yang ada di rumah kalau lagi sendiri biar pikirannya nggak kemana-mana, nggak ke bawah hawa nafsu akhirnya buka internet yang enggak itu gimana caranya Ustadz Syam? Aku udah penasaran. Aku juga penasaran. Baik silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim.